Ada apa ini? Cina kasih berita positif. Pakar sepak bola Cina sebut pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam periode emas. Efektivitas tempur meningkat. Bagaimana pendapatmu? Simak berita selengkapnya. Bedah statistik 6 penyerang timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Siapa pantas jadi ujung tombak Garuda menurut Bola Lovers? Simak berita selengkapnya. Baru aja dipuji. Media Tiongkok cari gara-gara lagi. Sekarang sebut timnas Indonesia sebagai tim Belanda. Gimana menurutmu Bola Lover? Mari simak berita selengkapnya. Peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Ada apa ini? Cina kasih berita positif. Pakar sepak bola Cina sebut pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam periode emas. Efektivitas tempur meningkat. Bagaimana pendapatmu? Simak berita selengkapnya. Pakar sepak bola Cina, Emma Dexing memberikan penilaian soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Branko Ivankovic itu melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2026. Menjelang pertandingan krusial itu, pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia menjadi sorotan. Emma Dexing menilai pemain naturalisasi skuad Garuda dalam masa emas sehingga meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Indonesia yang dinaturalisasi berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan periode emas dalam karir olahraga mereka, ujar Emma Dexing dilansir dari Soho. Mereka bergabung telah sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 32 pemain untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Di setiap lini timnas Indonesia terdapat pemain keturunan yang dinaturalisasi. Di pos kiper ada Martin Paes dan Emil Audero. Posisi bek terdapat Justin Hubner, Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Di posisi tengah ada Tom Hai, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, dan Nathan Joelon. Lalu Kevin Dix, Eliano Rangers, Sandy Walsh di sayap kanan. Di sayap kiri ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James. Untuk posisi penyerang ada Stefano Lillipali, Ula Romeni, dan Rafael Struijk. Jordi Amat dan Stefano Lillipali cukup veteran dibanding lainnya. Bedah statistik 6 penyerang timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Siapa pantas jadi ujung tombak Garuda menurut Bola Lovers? Simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga krusial dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 6 pemain berposisi penyerang untuk memperkuat lini serang Garuda. Saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dilakoni. Dengan 2 pertandingan sisa, harapan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sejumlah faktor diyakini dapat menjadi penentu keberhasilan timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Cina dan Jepang. Salah satu aspek kunci adalah potensi para pemain di lini depan untuk membobol gawang lawan dan mengamankan gol kemenangan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah di antara 6 pemain depan yang dipanggil yang paling layak untuk mengisi lini serang timnas Indonesia dalam 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang nanti? Analisis mendalam mengenai performa, statistik, dan potensi masing-masing pemain akan menjadi penentu strategi yang akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolanetters.
Septian Bagaskara, penyerang yang kembali mendapatkan panggilan timnas ini, memiliki naluri gol yang cukup baik di level klub. Namun, catatan golnya bersama timnas Indonesia masih minim. Sejauh ini, Bagaskara tercatat belum punya caps untuk timnas Indonesia. Meskipun beberapa kali dapat panggilan, dia belum dapat kesempatan untuk memainkan debutnya. Bagaskara sendiri tampil apik bersama Dewa United di BRI Liga 1 2024-2025. Walau lebih sering jadi pelapis Alex Martins, dia punya catatan gol yang bagus. Bagaskara bikin 8 gol dari 31 laga yang dimainkan. Ramadan Sananta menjadi salah satu andalan di lini depan timnas Indonesia, baik pada kelompok usia maupun level senior. Hanya saja, menit bermain yang didapat pada level senior belum optimal. Sananta tercatat telah mengoleksi 5 gol bersama timnas Indonesia senior. 3 dari 5 gol itu dijaringkan Ramadan Sananta pada 2 lawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sananta ambil bagian pada 2 laga terakhir timnas Indonesia, lawan Australia dan Bahrain. Pada 2 laga tersebut, dia selalu dimainkan dari bangku cadangan. Stefano Lillipali, pemain naturalisasi ini memiliki kualitas teknik di atas rata-rata dan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi menyerang. Lillipali punya visi umpan dan eksekusi bola mati yang bagus. Meski bukan striker murni, Lillipali telah membuktikan diri mampu mencetak gol bagi timnas Indonesia dengan catatan 3 gol dari 30 laga. Lillipali sudah membela timnas Indonesia sejak 2013 lalu. Dia punya pengalaman bermain untuk skuad Garuda lebih panjang dibanding pemain lain. Titik lemah Lillipali adalah kondisi fisik karena baru pulih dari cedera. Pula Romeni memberi dampak besar bagi lini depan timnas Indonesia. Romeni telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Dia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga yang dimainkan bersama skuad Garuda. Kualitasnya sebagai pemain yang bermain di Oxford United tentu menjadi harapan besar. Dia dinilai sebagai pemain yang mampu melengkapi kepingan di starting 11 timnas Indonesia. Hanya saja, pada level klub, performa Romeni belum cukup konsisten. Dia belum mendapatkan tempat dan bermain secara reguler sebagai pemain inti di Oxford United pada musim 2024-2025. Egy Maulana Fikri, winger lincah ini juga memiliki kemampuan untuk menusuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Egy tercatat telah mengoleksi 8 gol bersama timnas Indonesia. Fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi menyerang bisa menjadi keuntungan. Dia bisa bermain dari sisi kiri maupun kanan, dengan kaki kirinya yang sangat kuat. Egy Maulana Fikri tampil luar biasa di BRI Liga 1 2024-2025. Pemain Dewa United itu, hingga pekan ke-33, mencetak 12 gol dan 7 assist untuk Dewa United. Dia jadi pemain lokal dengan jumlah gol paling banyak. Rafael Struijk jadi nama yang tak boleh dilupakan. Dia selalu jadi andalan di lini depan timnas Indonesia, termasuk pada era pelatih Shin Tae-yong. Dia selalu dapat kesempatan bermain. Sejauh ini, dari 23 caps bersama timnas Indonesia, pemain Brisbane Roar itu baru mencetak 1 gol. Dari catatan gol, kinerja Struijk belum optimal. Namun, secara taktik, dia penting untuk timnas Indonesia. Struijk kini berada pada periode yang sulit bersama Brisbane Roar. Dia cukup lama tidak bermain untuk Brisbane Roar. Kali terakhir Struijk bermain terjadi pada Maret 2025 lalu. Baru aja dipuji. Media Tiongkok cari gara-gara lagi. Sekarang sebut timnas Indonesia sebagai tim Belanda. Gimana menurutmu, Bola Love? Mari simak berita selengkapnya. Media Tiongkok sebut timnas Indonesia lebih cocok dianggap sebagai tim Belanda. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan skuad untuk menghadapi laga krusial kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel seru ini dijadwalkan bakal digelar pada 5 Juni 2025 di SUGBK. Menjelang laga Indonesia versus Cina, PSSI telah mengumumkan 32 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia bulan Juni ini.
Pemain yang dipanggil itu juga dijadwalkan akan menjalani TC di Bali pada tanggal 26 Mei. Di sisi lain, Timnas Tiongkok diketahui belum mengumumkan daftar tim yang akan menghadapi skuad besutan Patrick Kluivert nantinya. Terkait, media negeri tirai bambu itu lagi-lagi memberikan sindiran menohok. Media 163.com memberi tanggapan terkait nama-nama pemain yang dipanggil Patrick untuk melawan Cina. Mereka menyoroti fakta bahwa saat ini tim Garuda terlalu mengandalkan pemain naturalisasi.